Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Adinda Nurrahma. Saya dari kelas 5B Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan materi pusat laba. Apa itu pusat laba, bagaimana kelebihan dan kekurangan, serta bagaimana pengukuran kinerja pusat laba itu sendiri. Pembahasan materi ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Reskino SE MSI PhD AK CA CMA Sera. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Dalam era bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan tentunya dituntut untuk dapat mengelola sumber daya yang mereka miliki secara efektif dan efisien. Salah satu aspek penting dalam manajemen perusahaan ialah sistem pengendalian manajemen yang memungkinkan organisasi untuk mengarahkan berbagai aktivitasnya guna mencapai tujuan strategis mereka. Sistem pengendalian manajemen ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan efisiensi, serta meminimalkan biaya. Dalam konteks ini, pusat pertanggungjawaban merupakan komponen kunci dalam sistem pengendalian manajemen, di mana setiap unit dalam organisasi diberi tanggung jawab dan akuntabilitas atas kinerja mereka sendiri. Pembagian beberapa pusat dari pusat pertanggungjawaban ini fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari organisasi itu sendiri. Salah satu dari pusat pertanggungjawaban yakni pusat laba. Jadi pusat laba itu termasuk dari jenis pusat pertanggungjawaban. Karena pusat pertanggungjawaban ini dibagi beberapa pusat lainnya seperti pusat pendapatan dan biaya, pusat investasi juga. Ya, salah satunya ada pusat laba. Jadi sebenarnya banyak beberapa pusat lainnya itu dibagi sesuai dengan ya itu tadi kebutuhan dan tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah pusat laba. Apa itu pusat laba? Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang output maupun inputnya diukur dalam satuan moneter sehingga laba dapat diukur. Laba didapatkan dari selisih antara pendapatan dengan beban. Setiap perusahaan tentu memiliki tujuan untuk mencapai tingkat laba yang memuaskan. Pusat laba bertujuan untuk mencapai tujuan dan menjadi tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Mengukur kinerja suatu organisasi atau perusahaan dapat dikatakan dengan semakin baik atau dengan semakin tinggi laba, maka dapat dinilai juga semakin baik pula kinerja atas perusahaan tersebut. Dalam hal kaitannya dengan efisiensi pusat laba, maka suatu pusat laba dapat dikatakan lebih efisien dari pusat laba yang lainnya apabila kedua pusat laba tersebut memiliki atau menggunakan input yang sama tetapi menghasilkan output yang berbeda. Dalam hal ini, pusat laba yang menghasilkan output yang lebih besar dapat dianggap lebih efisien dari pusat laba yang lainnya. Begitu juga sebaliknya. Kita masuk ke manfaat atau kelebihan pusat laba. Yang pertama, pusat laba mengharuskan disiplin atas identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua, pusat laba menyediakan pengarahan ke semua tingkat manajemen. Yang ketiga, pusat laba meningkatkan koordinasi dalam organisasi sehingga para manajer dalam organisasi lebih bebas dan lebih cepat untuk mengambil keputusan yang semuanya untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang keempat, pusat laba mendorong kerjasama dan ide dari semua tingkatan manajemen. Yang kelima, pusat laba meningkatkan kualitas keputusan karena semua karyawan dalam organisasi sadar dan terlibat dalam penyusunan pusat pertanggungjawaban laba. Yang keenam, pusat laba menyediakan suatu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aktual dan meningkatkan kemampuan dari individu-individu seperti ROI atau Return on Investment, ROE, Return on Equity, maupun ROA atau Return on Asset, rasio laba bersih, dan indikator keuangan lainnya. Selanjutnya kita bahas keterbatasan atau kelemahan dari pusat laba. Yang pertama, setiap divisi dari pusat laba diharuskan membuat anggaran, sedangkan anggaran yang disusun tidak selalu akurat karena didasarkan pada prediksi masa depan yang bisa berubah. Oleh karena itu, anggaran perlu direvisi jika ada perbedaan signifikan antara estimasi dan kenyataan yang menunjukkan bahwa perencanaan sebelumnya tidak sepenuhnya tepat. Yang kedua, antar sesama unit bisnis atau divisi perusahaan yang semula bekerja sama menjadi saling bersaing untuk meningkatkan laba masing-masing divisinya. Yang ketiga, pusat laba membutuhkan banyak waktu untuk perencanaan yang sering membuat manajemen kehilangan kesabaran karena ingin mendapatkan hasil yang lebih cepat.
Yang keempat, pusat laba hanya mengukur hasil yang bisa dihitung dengan uang, sehingga bisa mendorong tindakan tidak wajar untuk meningkatkan laba perusahaan. Yang kelima, pusat laba terpengaruh faktor eksternal seperti teknologi, pesaing, ekonomi, serta politik. Yang keenam, fokus pusat laba pada tujuan divisi tertentu bisa bertentangan dengan tujuan keseluruhan perusahaan. Ketujuh, pusat laba membutuhkan komitmen manajemen puncak dan kerjasama semua pihak yang sulit dicapai. Yang kedelapan, terlalu banyak menggunakan laba sebagai alat evaluasi bisa menyebabkan konflik internal antar divisi. Yang kesembilan, pusat laba memerlukan lebih banyak sumber daya seperti waktu, tenaga, dan uang tentunya. Yang ke-10, pusat laba tidak menjamin peningkatan laba keseluruhan perusahaan. Yang ke-11, masalah akan muncul atau konflik yang akan muncul yakni pendapatan bersama. Maksud dari pendapatan bersama yakni jika satu divisi dapat membeli untuk divisi lainnya. Biaya bersama yakni jika lebih dari satu divisi menggunakan fasilitas yang sama, jadi biaya harus dibagi secara proporsional. Yang ketiga yakni harga transfer, harga khusus antar divisi dalam perusahaan untuk transaksi barang atau jasa. Selanjutnya yakni jenis-jenis ukuran kinerja. Kinerja manajer pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. Yang pertama, margin kontribusi. Yang kedua, laba langsung. Yang ketiga, laba yang dapat dikendalikan. Yang keempat, laba sebelum pajak. Dan yang terakhir, laba bersih. Kita masuk ke pengukuran kinerja pusat laba. Pertama, saya akan menjelaskan terkait mengukur profitabilitas. Terdapat 2 jenis pengukuran profitabilitas yang dapat digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba. Sama halnya seperti dalam mengevaluasi perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama, yakni pengukuran kinerja manajemen yang memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk planning, coordinating, serta controlling kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi para manajer. Yang kedua, yakni ukuran kinerja ekonomis yang memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Maksud dari kedua ukuran tersebut tentunya memiliki perbedaan satu sama lain. Sebagai contoh, laporan kinerja manajer suatu toko cabang dapat memperlihatkan bahwa manajer toko tersebut memiliki kinerja yang sangat baik. Tetapi laporan kinerja ekonomisnya dapat memperlihatkan bahwa toko tersebut kehilangan posisinya di pasar dan harus tutup karena adanya kondisi persaingan dan ekonomi yang tidak menguntungkan di wilayah tersebut. Informasi yang diperlukan untuk kedua tujuan tersebut biasanya tidak dapat diperoleh dari satu kelompok data saja, karena laporan manajemen digunakan dengan frekuensi yang tinggi, sementara laporan ekonomi hanya dibuat pada saat-saat tertentu saja ketika keputusan ekonomi harus dibuat. Selanjutnya, ini dia contoh ukuran profitabilitas. Yang pertama, jika kalian ingin mencari margin kontribusi, maka pendapatan akan dikurangi dengan HPP dan biaya variabel. Yang kedua, jika kalian ingin mendapatkan laba langsung atau direct profit, maka kalian akan mengurangi margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap atau fixed cost yang dikeluarkan oleh pusat laba. Jika kalian ingin mencari atau mendapatkan laba yang dapat dikendalikan, maka direct profit dikurangi dengan beban atau biaya korporat yang dapat dikendalikan, sehingga kalian akan mendapatkan laba yang dapat dikendalikan. Selanjutnya, jika kalian ingin mendapat laba sebelum pajak atau pendapatan belum kena pajak, maka laba yang dapat dikendalikan akan dikurangi dengan alokasi korporat lainnya, sehingga kalian dapat mendapatkan pendapatan belum kena pajak atau laba sebelum pajak. Nah, jika kalian ingin mendapat net profit atau pendapatan bersih, maka keseluruhan perhitungan akan dikurangi dengan biaya pajak sehingga kalian mendapatkan net profit. Kesimpulannya, pusat laba merupakan komponen pusat pertanggungjawaban yang sangat penting karena pusat laba sangat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan, sehingga tentunya kinerja pusat laba harus diukur secara berkala untuk mencapai tujuan serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Cukup sekian pembahasan materi terkait pusat laba di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk para penonton. Dan mohon maaf atas banyak salah kata, dan jika ada saran atau ada kekeliruan dalam materi ini boleh di komen saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.